handphone jalan nanti selawatnya jalan, tapi mayoritas diem. Jadi dari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahumul Fatihah. Teman-teman saya ingin mengajak mesti tertutup ini. Karena nanti pegang dia. Ini komitmen awal berdiri dengan
cita-cita komplit itu ada di apa? Ada di 10 inti dasar atau dasar sila lintas. Kemudian kita ada value yang kita tulis di 8 apa itu? 8 dimensi kualitas itu menjadi value-nya. Kemudian value itu kemungkinan adalah gambaran yang ingin kita peroleh, yang ingin kita biasakan di sini. Terus kemudian kebijakan mutu untuk atau kita punya jalan untuk menuju situ namanya kebijakan mutu. Yang melalui apa untuk memperoleh value itu? Ini sudah saya tuliskan di sini apa yang harus kita lakukan, harus kita tanamkan, yakni segenap pengelola pondok pesantren terpadu Al-Mumtaz bertekad untuk menyelenggarakan lembaga 1. Integrasi kurikulum pesantren Salaf, kurikulum nasional dan entrepreneurship dengan manajemen modern. Kenapa kita mengintegrasikan salaf nasional dan entrepreneur? Tentu berulang kali sudah saya sampaikan bahwa kita ingin 1, selamat bahagia dunia akhirat. 2, membawa kemajuan pada umat. Dirinya sendiri maju, umat maju. Maka perlu pakai kurikulum nasional yang dalam hal ini kurikulum nasional yang tentu kita koreksi dan terus kita berusaha untuk memperbaiki. Cuman yang menjadi titik titik beratnya adalah pada wawasan luas. Wawasannya harus luas. Kemudian kewirausahaan entrepreneur ini keterampilan soft skill. Nah, nanti perlu disampaikan kepada stakeholder kita bahwa entrepreneur tidak bisa berdiri sendiri, kurikulum nasional tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya pada saat kita membekali soft skill yang bagus, sebaiknya juga kuliah. Jadi ini nanti akan ada kontradiksi antara pilihan kuliah dulu atau skill dulu. Kuliah dulu atau skill dulu. Kalau bisa bareng bagus. Tapi kalau situasi perguruan tinggi masih seperti ini, maka skill dulu.
Kalau Indonesia sudah ada perguruan tinggi yang memajukan kehidupan bangsa sehingga menjadi bangsa yang mandiri dan kuat. Dalam hal ini diukur oleh negara-negara maju itu salah satunya wirausahawannya prosentase tinggi, maka kuliah dulu it's okay. Tapi kalau perkuliahan di Indonesia masih seperti ini, UNU itu gak jelas itu sekarang. Apa ini? Apa ini kegiatan sing di ini barangnya apa ini? Leksos itu kan gak jelas. Antara dosennya, LPM-nya, atau rektornya, pada bingungnya. Akhirnya tidak jelas. Saya bincang-bincang dengan berbagai tempat yang ditempati untuk leksos itu menyampaikan leku dulu terus ngesak nih mahasiswa nih. Bicaranya mau bentuk apa lah, sampai termasuk yang bingung dulu. Leksos gitu. Nah, sayangnya memang leksos itu kan mestinya sumber usulnya dari sini. Sudah diajak oleh Pak Rektor yang dulu untuk ke sini dan kita berjanji akan berlanjut untuk diskusi bagaimana leksos itu diciptakan. Tapi rektornya ganti, ya akhirnya hanya sekali itu saja Pak Profesor Purwo mengajak para dosen di sini. Dan ketua leksosnya itu Gus apa itu? Krapya itu. Krapya, Langi. Gus apa? Bukan. Itu kan pesantren. Ketua LPM-nya kok. Muhafid, Gus Tafid. Gus Tafid itu saja pada saat Kemenak Pusat minta pendapat siapa yang mewakili Yogyakarta dijadikan majelis masyayikh pusat. Saya memberi gambaran Pak YHB. Terus pusat kenapa enggak Kiai Mustafid? Wah jangan. Kiai Mustafid ini jurusan filsafat, bicaranya semulek mentutnya itu dan sekarang jadi ketua LPM mulek begitu ya. Akhirnya nggak jadi dia ada wakil dari Yogyakarta majelis masyayikh ya. Tapi yang jelas UNU yang kita harapkan ada terobosan itu belum jadi, dan sekarang majunya UNU karena disuntik oleh negara begitu besar, kemudian rektornya ya rektor yang lebih dekat dengan kekuasaan, sehingga idealisme ke depan belum bisa diwujudkan, masih jauh gitu. Nah, pendek kata, ya masih menutup dureni UGM. Nah, selama situasi pendidikan perguruan tinggi masih seperti ini, maka sebaiknya soft skill didahulukan. Tapi kuliah tetap penting, gitu. Jangan sampai tidak mementingkan kuliah. Kuliah tetap penting. Untuk apa? Untuk memperbaiki pola pikir. Mahasiswa sekarang pola pikirnya bagus, ingin maju, tapi dasarnya nggak punya. Nah, dasarnya beri dulu, terus kemudian perbaiki pola pikirnya, sehingga mana teman-teman lagi kaget.
bolak-balik ini mahasiswa ini sarjana. Yang paling penting bagi sarjana itu, kesarjanaan itu adalah pola pikir. Bagaimana berpikir kritis, berpikir segala sesuatu itu ada rencana, bahkan ngomong aja direncanakan dulu gitu kan. Itu mahasiswa, orang syukur ngomong, orang syukur melaku, mahasiswa. Maka soft skill bagus kemudian di manage dengan bagus. Nah, manage dengan bagus itulah perlu kuliah, biar pola pikirnya bagus, buat rencana bagus gitu. Nah inilah maka kemudian kita tuliskan kurikulum nasional. Yang saya maksud adalah jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu tetap penting. Kalau perlu ya besok kalau bisa S3 ya tetap S3. Jangan mengandalkan ya siswa. Usaha, hasil usahanya bisa untuk membiayai pendidikannya yang berlanjut. Sekarang kan yang terjadi terbalik ya. S1 raiso golek pekerjaan, maka golek beasiswa S2, gitu kan? S2 raiso pekerjaan, golek beasiswa S3, S3 tamat stres. Soalnya apa? Dunia kerja memperkerjakan dia bingung. Ini dokter mau digaji berapa, gitu kan? Terus dia sendiri saat tidak diterima kerja, arep usaha apa-apa, gengsi. Aku S3 mung koyo ngene. Nah, cepat mati orang seperti itu karena stres. Tapi berbeda, andaikan nanti punya usaha, terus kemudian kuliah, punya kelebihan gitu, nggak apa-apa. Ternyata dokternya honoris causa kayak Gus Yahya, ketua NU, siapa namanya, Yai Ma'ruf Amin, dokternya juga honoris causa, yang kemudian dapat honoris causa juga profesor, karena punya keahlian dalam bidang ekonomi syariah. Tidak harus kuliah, tapi itu kan punya keahlian tuh, punya keahlian. Itu keahliannya apa ya, terserah potensinya. Kalau potensinya organisasi, potensinya jadi guru. Tapi kalau guru dengan dokter dengan titel memang linear ya, guru dengan, tapi organisasi tidak harus linear. Nyatanya Gus Dur jadi presiden juga tidak S1 tamat Pak Mesir. Kemudian Megawati juga dokter itu juga nggak tamat, itu S1-nya itu honoris causa juga, itu dokternya. S1-nya nggak tamat sisi organisasi, apalagi di partai, apalagi jadi pengusaha kayak siapa namanya, Khairul Tanjung itu tidak ada titel dokter di belakangnya, nggak ada. Tapi kemudian pola pikir beliau ditumbuhkan dengan cara ikut EOT dan lain sebagainya. Ya kalau terstruktur mestinya ya ikut perguruan tinggi seperti S2, S3 dan sebagainya. Itulah maka penting kalau perlu Al-Muntas besok juga punya perguruan tinggi yang tentu linear, linear kebijakan mutunya dengan di bawahnya. Yang dulu saya sebut andaikan ilmu Al-Quran dimulai dari TK itu kira 30, kemudian MI itu sampai dengan 18, kemudian MTS itu khatam, kemudian MA itu
masuk ulumul Quran, kemudian perguruan tinggi bisa sampai qiraah sab'ah dan lain sebagainya. Itu kan alim banget. Jadi andaikan di ulumul Qurannya ya, andaikan ulumul Qurannya, andaikan itu berupa soft skill, keterampilan, sampai dengan perencanaan untuk pemasarannya go internasional dan lain sebagainya. Itu yang kayaknya itu pemikiran yang sedemikian ini dirintis, dimulai oleh ini Amikom. Itu kan ini progresif. Ya, suatu saat Al-Mumtaz mungkin punya perguruan tinggi yang lebih menggigit lagi dari sisi interpretasinya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sebuah cita-cita. Cuman saya sebagai peletak dasar harus kelihatannya bukan saya deh, kecuali nanti akan ada datang seorang S2 atau S3 yang akan mendirikan Al-Mumtaz sebagaimana Pondok Pesantren An-Nur berdiri IIKI yang mendirikan Yai Nawawi, tapi kan rektornya bukan Yai Nawawi, yang gitu kira-kira begitulah ya. Ada orang yang secara akademik memiliki izin untuk ke sana. Kemudian yang kedua, kita berusaha menciptakan bernuansa Islami lagi Quran. Saya berharap kata-kata yang Islami itu tidak terjebak pada Arabi. Ya, kata Islami tidak terjebak pada Arabi. Salah satu terjebak pada Arabi itu gimana? Saat kita ngomong wahai saudaraku, wahai temanku, kita mengganti dengan ya akhi. Itu terjebak pada Arabi. Ono kamar mandi ya tulisi ikhwan akhwat, itu terjebak pada Arabi. Tidak melaksanakan Quran, bahwa kita ini tercipta berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tentu dengan berbagai bentuk bahasa dan ciri khasnya. Ya, kita kalau bahasa Inggris memakai kata friend, kalau bahasa kita pakai kata teman. Nah, ini tetap Islami, jangan dikira tidak. Jadi so'oba wa qabaila dita'aruf. Jadi ta'aruf itu tidak dengan cara mengarabisasikan seluruh yang ada walaupun tidak di Arab. Itu namanya Arabisasi, bukan Islamisasi. Itu bukan yang terjebak pada begitu-begitu itu. Justru menurut saya bahasa Jawa krama inggil itu Islami. Krama inggil itu. Karena Islam mengajarkan supaya menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Nah, nanti yang kita lebih tekankan yang seperti itu Islam itu. Bahasa Jawa, Romo, nek melaku, nek ngarepe wong tua, ya tata kramane piye? Itu Islami. Itu Islami. Nah, omong-omongan karo wong tua, suaranya jangan lebih tinggi, karena dalam Al-Quran la tajhar ala sautin nabi kan, nah, itu Islam itu. Ya, jadi jangan terjebak pada kata-kata Arabisasi Islam. Maka kalau ada tamu ramah
datang menyambut, itu Islam itu. Nah ini yang kita ciptakan, ya kita ciptakan begitu. Kemudian yang Qur'ani itu ya memang mengamalkan Quran, syukur-syukur di mana-mana terdengar apa bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan Quran. Bahkan kalau perlu dinding-dinding itu dihiasi dengan Quran. Tapi ingat, dinding dihiasi dengan Quran itu sebenarnya ya masih kulit itu ya. Tapi yang jelas teman-teman yang ada di sini nanti pada pinter maca Quran. Nah, kelihatannya maca Quran bersama di setiap pertemuan kita hari Kamis itu perlu dikoreksi ya. Sing maca ngomong piro kayak tadi di Mas Asyari, sing maca ngomong piro. Pas Mas Azi ya rumah aku rada ya rada kompak ya. Ini kok nggak kompak sama sekali itu karena apa? Atau kembali seperti dulu pada saat kita mobile itu kan lah maca Quran apa siji-siji urut. Mau dimulai ngono ae lah maca bareng ra kompak saiki sisan siji-siji. Pernah kan itu Pak Yazid ya? Pernah itu maca Quran siji-siji saayat ngono toh? Pernah itu. Daripada jak kompak bareng ra kompak, sisa naik siji-siji jelas itu maca saayat. Kemudian yang ketiga, mutu al-mumtaz juga akan terlihat pada lingkungan. Dan ini jelas modernisasi nih. Jelas modernisasi. Apa? Menurut teori manajemen, salah satu penilaian manajemen yang bagus itu penilaiannya dimulai dari sesuatu yang paling remeh dalam satu institusi. Yang dianggap biasa paling remeh adalah kata belakang. Hanya di ke belakang. Kalau ke belakang ini maksudnya dia ke kamar kecil. Kalau yang dikatakan belakang saja open termanage dengan baik, maka yang paling penting pasti termanage dengan baik. Itu kira-kira gitu ya. Ya ini kamar mandi, gitu. Bersih, rapi. Nah, kalau kamar mandi aja bersih, maka lingkungannya juga pasti bersih. Maka ciptakan ini kamar mandi tidak menjadi sumber penyakit. Nah, biasanya sumber penyakit di dalam pesantren itu kamar mandi, penyakit kucing, penyakit mata yang menular itu dari kamar mandi. Maka komitmen pesantren Al-Mumtaz adalah merubah itu semua, sekalipun itu umum di pesantren, itu. Tapi kan tidak umum bagi lembaga. Nah, maka kita harus punya komitmen kebijakan mutu al-mumtaz itu baik kalau lingkungannya tetap rapi. Dan ini ternyata teman-teman masih menjadi penilaian yang cukup besar bagi customer kita. Nanti akan saya sampaikan, kita bincang hasil perbincangan di pimpinan kemarin sudah saya sampaikan hasil perbincangan kita dengan berbagai pesantren dalam rangka mencoba untuk memajukan pesantren kita. Yang keempat, memberi teladan sekaligus mengubah sikap hidup generasi yang malas dan seterusnya. Saya kemarin waktu pertemuan audiensi dengan DPR PKB dan PKB Indonesia,
dan PCNU. Nah, kebetulan teman-teman yang dipasrai yang dipasrai bidang politik oleh PCNU di Kabupaten Gunung itu kan di Surya dan saya dengan Pak Haris. Sehingga kalau ada kepala-kepala dinas itu yang baru sekarang ini kan kita yang memberi tes dan proses yang delay. Terus termasuk sekarang ini sedang berkembang DPR yang akan kita usung melalui PKB. Walaupun itu secara PNS saya nggak boleh sebenarnya. Pak Yai Haris ya PNS itu tidak boleh. Tapi kita coba karena bukan persoalan PKB-nya, tapi persoalan corongnya NU untuk di politik ya. Maka kemudian pada saat evaluasi kemarin banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan oleh DPR itu, terus kemudian DPR ini bupatinya NU gini. Nah, DPR-nya lah jawab menang kan bebas gitu ya. Pemenang itu kan bebas ya. Gitu ya. Terus saya sampaikan, tolong DPR besok-besok kalau ada seperti itu, jawabnya jangan seperti itu. Itu menghancurkan partai itu sendiri, dan dulu yang mendukung bupati itulah NU. Kalau jawaban itu sendiri menunjukkan bahwa PKB itu goblok. PKB itu goblok. Dan begitu mestinya jawabannya. Tolong jangan diulang lagi, besok jangan jawab seperti itu. Dan kita evaluasi, memang DPR yang kita punya sekarang ini tidak mutu. Nah, tidak mutunya DPR di situ itu orang menggeneralisir tidak mutunya NU. Dan tidak mutunya NU salah satu bisa juga digeneralisir bahwa orang yang agamis tidak mampu. Sama dengan ketidakmampuan mengelola satu lembaga institusi di pesantren, maka akan dibawa kepada ketidakmampuan orang agamis untuk mengelola lembaga secara profesional. Dan inilah kata-kata lillahi kalimatilah itu muncul. Ya rada serius jangan ngantor ya. Rada serius jangan ngantor, ini membawa pola pikir ini. Ini kita ajak membawa pola pikir. Jadi sampai ini ajak omong serius ngantor. Tak ajak guyon. Gue sebut guyon itu. Ini serius, ini saya ajak membawa pola pikir ini. Kenapa Islam itu banyak ditinggalkan? Padahal berulang kali pola pikirnya Islam secara konsep normatif sangat bagus. Tapi kenapa ditinggalkan? Karena aplikatifnya rendah. Kita secara konsep punya an-nadzafatu minal iman, artinya kan itu kebersihan. Tapi aplikasinya lembaga mana yang paling umum? Pesantren. Iya pola pikirnya dia ini. Kalau kita tidak mencoba merubah ini kita nanti tertinggal. Ya. Kita nanti tertinggal, bahkan ditinggalkan oleh umat. Terus akhirnya kata al-Islamu mahjubun lil muslimin, ini dikatakan ojo mlebu Islam, ojo jadi tukang, jangan terlalu agamis dan marakno menghambat kemajuan. Betul, ada kata-kata begitu kan? Ojo mlebu pesantren, tidak pesantren itu budikan, tidak pesantren juga wong sing kemprok.
Apa sekarang aja nunggu pesantren nggak ngantuk kan? Ya? Karena kalau di prosentase sekarang ini lembaga pendidikan yang paling ngantukan itu santri. Gitu. Masa belum pesantren nanti ngantukan. Nah oleh karenanya maka kita mencoba menerobos bagaimana orang yang sudah Islami lagi Qurani itu menjadi teladan. Bukankah Rasulullah menyebut ibda binafsik? Ya, ibda binafsik, memulai dari diri sendiri, kemudian menjadi uswatun hasanah. Kan? Bukankah Rasulullah juga uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kan begitu kan? Nah kalau begitu kita sebagai umat Rasul yang sekarang ini mengajarkan tentang keislaman itu ya mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Nah yang kita coba mulai sendiri all-round itu kemungkinannya kecil, kita punya keterbatasan. Kita mencoba membatasi diri di mana letak yang akan kita percontohkan. Ada skala prioritas tentunya, yaitu apa? Sikap malas. Saya sempat sering berkelakar itu dengan kiai. Kemarin kita bertemu dengan ketua RMI PBNU pengganti Kiai Dian Nafi yang meninggal baru saja, namanya Kiai mati. Yaitu Kudroniku Asyai Kudor setelah ketemu terus malah kuliah dulu. Dan wakilnya itu namanya Kiai Makrus El-Malwai. Ternyata dari ketemu kemarin itu kuwi kancaku nek nunggian aku ketuane jadi wakil. Coba sekarang dia jadi pejabat di pusat, jadi ketua RMI NU. Nah, eling-eling ingin ketemu, kelingan ora, biar numpak motor kok hujan dikejar polisi. Yo eling banget itu dari kesan di Jakarta. Beliau menyampaikan begini. Betapa prihatinnya teman-teman yang di pesantren itu, di pesantrennya hafal alfiyah, terus fikihnya ya sudah Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Itu kan ngaji yang sudah tinggi itu ya. Ngaji yang sudah tinggi itu hebat itu di pesantren. Mulai hafal alfiyah, kemudian ngajinya sudah Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu mestinya sangat dihargai di masyarakat. Tapi kenyataannya tidak. Di masyarakat itu tidak dihargai karena pekerja lele ngomong gue. Lalu nek ngomong yang melarang pekerjaannya tukang tambal ban. Dan mayoritas orang-orang yang ngajinya bagus ya hanya begitu itu.
Ya hanya begitu itu. Nah kalau begini ini kan letak yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat di mana? Lihat. Mestinya itu kalau ngajinya tinggi itu dibarengi juga dengan soft skill yang bagus, kemudian di masyarakat akan akan betul-betul terlihat jelas derajatnya naik. Loh, lah kenapa derajatnya kok ternyata tidak naik? Karena dia hafal alfiyah tapi tidak mengajarkan dengan kompleks. Ya berdagi fima atakallah darah akhirah wala tansa nasibah keminatunya atau ikmal itu nyata karena manis ada. Nah ini malas sama kok. Malas sama. Yang bergaya malas. Ngajinya tinggi tapi yang bergaya malas dan seterusnya. Orangnya malas. Nah, hal yang seperti ini yang harus kita rubah. Gitu. Nah, teman-teman itu. Kita harus yakinkan pada diri kita sendiri dan juga meyakinkan kepada santri-santri kita, Mas Yaki. Tidak ada, catat dengan baik, tidak ada ya orang sukses diperoleh dengan malas. Dan tidak ada kamus orang malas sukses. Gak ada. Lalu anak yang sukses itu apa dong? Loh kalau dia kaya karena warisan, it's okay ya anaknya Soeharto, suke. Tapi itu bukan sukses itu warisan. Sukses itu apa yang menjadi keinginannya tercapai, gitu loh. Apa yang menjadi keinginannya tercapai atas usahanya sendiri. Maka ada kata-kata tidak ada kesuksesan diperoleh dengan kemalasan dan tidak ada orang yang malas sukses. Nah ini kudu diajarkan betul dan dimulai dari diri kita. Mumtaz itu gak akan bisa menjadi sukses kalau di orang-orang di dalamnya malas-malas. Kita yang punya idealisme juga gak akan pernah tercapai kalau kita peroleh dengan malas-malas saja. Nah, itu makanya ini perlu dia. Dan seterusnya kemudian yang kelima meningkatkan kepedulian kepada umat. Ini khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi pada saat kita sukses, gini salah satu contohnya. Teman-teman saat ini kita terpaksa mengurangi jumlah anak yang kita tolong melalui program anak asuh seperti itu. Ini karena rasionalisasi saja ya, rasionalisasi kemampuan kita. Jangan sampai kita mengangkat sebanyak-banyaknya tapi secara rasional kita tidak mampu, walaupun di atas rasional ada irasional ya. Tapi yang kita kan adinu wal aku waladina liman la akal, artinya akal kan harus kita pakai. Kita kemudian mengonsep akan subsidi silang menolong anak yang tidak mampu sekolah itu 10%, dan 10%. Nah, tentu bagaimana secara rasional kita mengangkat 10% itu sebanyak-banyaknya. Ya 10% itu 100, maka mestinya yang standar 1000 kan gitu kan ya kan? Semakin banyak yang 10%-nya maka akan bagus gitu. Atau dengan kata lain semakin banyak orang yang kita tolong maka akan semakin bagus. Itu peduli pada umat. Ya umat yang tidak mampu itu. Tapi wong awake dhewe aja raiso kok nolong wong iki lek ya nanti jangan-jangan malah seperti lilin. Ya kan? Seperti lilin. Sampeyan kene jumlahe secara rasional loh ini ya. Kene jumlahe 50 kok nolong bocah 50. Ya kan?
akan seperti lilin nanti. Nah, rasional ini juga harus kita pakai. Kita peduli deh, tapi rasional. Nah, kita ngajak seperti itu. Yuk teman-teman, kalau kita kaya itu yang kita inginkan bukan kayanya, tapi yang kita inginkan memperbanyak zakatnya. Otomatis kalau zakat itu 2,5%, maka pokoknya berarti banyak, kan gitu kan? Itu yang kita perlu usahakan. Yuk teman-teman diniati, kita akan menolong lebih banyak orang lebih untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak, gitu ya. Kemudian yang keenam, berusaha mewujudkan kesejahteraan umat dengan jalan mendidik generasi menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau sekolah-sekolah lain saat ini masih berada dalam posisi menciptakan pelamar kerja, kita mendorong anak-anak kita menciptakan lapangan kerja. Maka ukurannya nanti nomor 1, profil alumni Al-Mumtaz itu nomor 1 mendirikan usaha apa, nomor 2 bekerja di mana, nomor 3 baru mungkin kuliah di mana, gitu kan, kira-kira gitu. Berbeda dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain nomor 1 melanjutkan kuliah di mana, ya. Nah, kita memiliki profil dengan susunan profil yang berbeda. Semakin banyak yang ada nomor 1, berarti mutu kita semakin naik. Semakin rendah yang ada di nomor 1, berarti mutu kita perlu kita perjuangkan lagi. Jadi ini kebijakan mutu. Bisa digambarkan ini apa yang saya sampaikan 1-6 ini, jadi kebijakan mutu di tempat kita. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, kebijakan mutu yang kita coba susun ini, saya tadi nyampaikan di pimpinan terbatas. Coba kalimat ini lebih disederhanakan lagi, gitu ya, agar lebih mudah untuk dihafal lah setidaknya gitu, agar lebih mudah untuk dihafal. Tapi ini perlu saya sampaikan. Terus kemudian dari mutu itu, manajemen mutu itu, kita perlu menyatukan komitmen bersama-sama biar kita kompak dengan cara membuat ikrar. Kayak Korpri itu ada Sabta Prasetya Korpri, gitu kan ya? Sabta Prasetya Korpri. Kita nanti dalam pertemuan perlu juga Panca Prasetya Pejuang Al-Mumtaz. Kalau sekarang pegawai Kemenang itu kan ada fakta integritas ya. Fakta integritas. Apa? Ada berapa fakta integritas ini? 5 fakta integritas Kemenang. Ngono kan ya? Hafal nih. Terus pakai gini-gini lah, aku hafal kayak sebagai apa sih apa? Dan itu kan bahasanya sudah dikumpulkan ya. Nah, maka kita perlu membahasakan 5 itu untuk mewakili kata-kata ini seperti apa. Saya berharap jenengan mengumpulkannya. Kemudian Panca Prasetya Pejuang Al-Mumtaz. Kami Pejuang Al-Mumtaz bertekad 1. Menyelenggarakan lembaga yang li'ila'i kalimatillah, profesional dan bermanajemen modern. 2. Menciptakan suasana yang bernuansa Islami lagi Qurani. Ada kaitannya dengan mutu tadi ya. 3. Mewujudkan kebersihan, kerapian, keindahan, kerindangan. Ini kan kebiawan ya.
Nah, kemarin mencoba saya sampaikan ini penyebutnya pertemuan bersih, rapi, indah, ramah, bersih, rapi, indah, aman dan nyaman. Ramah, bersih, rapi, indah, aman dan nyaman. 10 kali kakean. Ya. 11 sebenarnya. 4. Mengutamakan keteladanan dalam pengamalan agama dan berkarya. Kalau mengutamakan keteladanan dalam pengamalan dan dalam pengamalan, menurut kira-kira ada ya. 5. Mengubah sikap hidup yang malas, miskin, skill, kaya gengsi dan konsumtif menjadi manusia yang beretos kerja tinggi, dinamis, kreatif dan inovatif. Ini kira-kira perlu dipersingkat atau tidak? Kata-katanya malas, miskin, skill, kaya gengsi dan konsumtif, ini kok terlalu puitis. Gitu. Ini saya berharap dengan untuk nyusun, saya kira dari sisi kebijakan mutu bisa dipahami, terus kemudian sekarang kita menyusun kata-kata ini saja yang nanti mudah dihafal dan di setiap pertemuan nanti kita ini semacam apa ya, janji ya atau kok bukan pencapaian kalau ini komitmen semangat bersama. Prasetya ya loh, sampai ya setia loyal. Jadi ini adalah komitmen loyalitas kita. Siapa yang paling mendekati apa yang dilakukan dengan ini, maka ya disebut paling loyal. Gitu kira-kira. Nah coba dan dipikir nanti. Dan Allah. Nyusunnya tidak sekarang ya Pak ya, kecuali waktunya cukup. Itu ditulis ya Mas? Sudah ditulis ya? Oh difoto? Nah, difoto? Tidak harus sekarang lah ini, saya kira jenengan juga perlu mikir ini, kira-kira dengan tidak merubah arti, kemudian menyusun yang lebih yang kalimat yang lebih efektif lah gitu kira-kira ya, menyusun dengan kalimat yang lebih efektif. Ini kan saya nyusun 11 tahun yang lalu tuh, bahasa waktu itu dengan bahasa milenial sekarang sudah beda. Waktu itu belum ada sebutan generasi milenial, itu belum ada dulu. Generasi milenial, generasi kolonial itu rumono. Saiki wae lo nyebut generasi kolonial sementara sampean milenial. Tapi milenial katrok itu piye? Disebut kenapa milenial? Karena lebih maju, lebih cerdas dan seterusnya. Nah, tapi wongnya milenial tapi pikirannya kolonial. Apa malah pikirannya ortodok. Apa pilihannya prasejarah pikirannya. Wajahnya sih milenial, tapi pola pikirnya paleolitiku. Terus kemudian ini sudah dipotong. Ada satu lagi yang tadi lah.
Nah ini setelah tak pikir-pikir itu kalau bahasanya 8 dimensi kualitas ini menjadi value. Mungkin performance, vital, reliability, durability, serviceability, response, estetik, reputation ini apa namanya terus biar seperti itu. Tapi kemudian kita kan setelah dipikir-pikir agak bingung ini membedakan antara 1, 2, 3, dan 4 dari sisi penerjemahannya dalam bahasa Indonesia ya. Maka mungkin perlu disusun yang lebih bahasanya lebih aplikatif gitu. Ning nek performance aja ora ngerti artine ya repot ya. Apa performance? Apa? What the meaning performance? Penampilan ya. Penampilannya itu kalau cahal mutas gitu ya. Cahal mutas, wong al mutas itu seperti ini penampilannya gitu. Feature akhlaknya itu seperti ini loh cahal mutas itu. Tingkah lakunya itu seperti ini cahal mutas. Reliability. Apa reliability? Apa? Apa reliability? Lembaga pendidikan yang bagus itu mesti harus punya value. Ya, apa value? Apa? Nilai, ya, nilai. Harus punya nilai yang dikembangkan. Harus punya nilai. Nilainya seperti apa? Jadi punya value. Sama dengan aku nilai si Mas Rifa itu ya kok ngomongnya jujur ya kan, ngomongnya jujur lah kerja mesti sungguh-sungguh. Durability, service ability, apa? Kalau misalnya kemampuan melayani. Jadi kalau saya ke Almuntas itu betul-betul dimulyake customer service soalnya ya. Saya betul-betul kalau di Almuntas itu dulu ada soboy katanya Almuntas. Wah, ini nyalami bocah-bocah kaya ditemoni menteri. Nah gitu itu perasaan pelayanan. Dan ini kita sudah berhasil di sini ini diantaranya sudah ditiru beberapa pesantren kayak Moro, Salamin, Diklo, Adem, termasuk Asalafiah itu tiru dan berhasil. Nyuwun kok ono nek Jawa Timur biasa nek Jogja kok ono ngono kuwi ya terus takon lagi gini. Sekarang sana jalan. Terus responsibility, tanggap, usaha Almuntas itu tanggap loh. Lanjut terusnya. Terus nak ini wah pasti rapi indah, sandal tertata gitu kan. Sekarang ini seharian itu kan pelajaran yang gitu apa? Yang kayak nyepot sepatu kafe. Terus MI yang ada di masjid, sandal-sandal itu kok pernah ditonton saya ini? Enggak. Kita hanya ada
estetika yang ada estetika ini. Belum lagi kebersihan, belum lagi bagaimana penataan taman dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti setelah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 orang punya gambaran menjadi reputasinya pas nama baiknya pas itu gimana di mata orang banyak. Reputasi. Inilah value yang akan kita kembangkan. Ada pengertian di dalam bahasa Indonesia ini saya kira perlu disederhanakan, perlu diefektif, disiapkan. Saya minta dengan untuk ikut berpikir karena kita belajar bersama ya. Wis foto. Teman-teman, kita saat ini dalam mengembangkan lembaga kita pesantren yang kita harap maju dan melejit, ada dua pemikiran yang kita pertimbangkan, yang kadang-kadang ini kalau tidak bijak maka akan menjadi sesuatu yang menyebabkan buah si malakama ini bukan buah si malakama itu ngerti buah si malakama apa antara dua pilihan buah si malakama. Kalau dimakan ibunya mati, tidak dimakan bapaknya mati gitu. Apa ibu? Dilema. Oh iya, dilema. Dan boleh kata-kata ya. Dilematis ya. Dilematis. Sebenarnya Al-Mumtaz ini mau dibawa menurut idealisme kita atau mengikuti keinginannya orang banyak. Gitu. Mengikuti pasar. Nek ngikuti pasar Al-Mumtaz ini maka dibentuk seperti lembaga pendidikan mereka. Ya wis, kalau kita inginnya iman satu Wonosari, maka ya ngeplek ke zaman Wonosari, kemudian teman-teman Wonosari kalau UN-nya mereka 9, kita berani 10. Kita kejar supaya mau di sana. Dan Man Wonosari itu adalah prototipe bagi madrasah aliyah yang mengikuti SMA. Maka akan lebih hebat lagi kalau UN kita nanti akan lebih bagus daripada SMA 1. Nah, itu mengikuti pasar. Yang begitu itu. Bagus tidak? Ya bagus. Akan tetapi kurang bermakna. Yang bermakna itu harus ada idealisme yang kita miliki yang itu banyak ditinggalkan oleh orang lain. Cuman yang sedemikian ini menjadi tidak populer. Kalau tidak populer, maka kemungkinan akan ditinggalkan orang karena dianggap kolot dan ortodok. Lalu kita memilih yang mana? Ada sebuah ilmu yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Dunia, masuklah ke dunia mereka, bawalah mereka ke dunia. Yang saya ingin ajak masuk di situ adalah satu keinginan. Kita ingin Al-Mumtaz jadi besar nggak?
Sing jawab kurang akeh. Kayak ini besar karo murah karo. Kita ingin amunitas yang besar nggak? Kayaknya orangnya aneh, khusus-khusus ya. Ilmu kebatinannya tinggi. Kita ingin amunitas yang besar nggak? Oke, jawab nggak ikhlas. Lima serba salah ya. Yang ketore pengen ini kan nggak ikhlas. Kepaksa karena harus diulang-ulang. Maka kalau ingin besar, kita harus berijtihad. Bagaimana cara masuklah ke dunia mereka, bawalah mereka ke dunia kita. Ya, contoh kita membuat coretan-coretan pertanyaan yang mungkin kita jawab melalui penelitian. Pertanyaan ini, apakah gedung bagus menentukan kualitas? Apakah kualitas ditentukan oleh gedung yang bagus? Apa kualitas pendidikan ditentukan oleh gedung yang bagus? Jawabannya tidak. Itu kan idealisme kita. Tapi nyatanya customer lain menilai sekolah yang bagus itu gedungnya bagus. Betul tidak? Dan ternyata menurut penelitian setidak-tidaknya saya mencoba untuk studi komparatif dengan madrasah. Teman-teman, kemarin saya sampaikan di tingkat pimpinan ini, saya mencoba untuk studi komparatif dengan sekolahan yang berdirinya bareng dengan Al-Mumtaz di tahun yang sama, yaitu Al-Hidayah, Madrasah Aliyah, Darul Quran, kemudian Al-Jauhar, terus Diki, semua Al-Mumtaz, Al-Jauhar, Darul Quran, Al-Hidayah itu bareng dari tahun yang sama. Sampai saat ini teman-teman, yang santrinya paling sedikit Al-Mumtaz di antara 4 itu. Terus berikutnya, tahun berikutnya itu 2000, kita kan 2012. Tahun berikutnya 2013 itu berdiri As-Salafiyah Lami. Itu lebih dulu kita dari sana. Ternyata murid saya lebih banyak daripada Al-Mumtaz. Terus berdiri berikutnya tahun 2015 itu Arisalah. Ada yang punya Muhammadiyah yang berdiri dari 2014, yaitu ini berbahaya bukan yang pernah tadi saya Ibnu Sina. Itu aliyah muridnya banyak sana daripada kita. Tapi itu kan bukan pesantren ya, yang dari luar di rumah, jadi tidak saya sebut. Arisalah itu tanggal sampai pertemuan 4 Februari ya 4 Februari itu mestinya sana akhirnya harus ditunda karena ada pertemuan RMD lurah-lurah pondok itu ya. Dijadwalkan aslinya 4 itu sudah, tanggal 4 itu adalah tes masuk Arisalah, kemudian ditunda.
Artinya animo masuk ke arisalah itu sudah tinggi. Kita tidak membandingkan dengan alimaksum itu salawiyahnya sudah full sekarang. Dan saya ke sana untuk minta izin yang tidak diterima di sana, beri brosur di sini. Kita studi kooperatif dengan pesantren-pesantren seperti ini, kita belajar. Kenapa kita tertinggal? Apakah kualitas kita memang tertinggal? Enggak. Kalau kualitas kita tertinggal, hanya dari sisi lomba qiraatul kutub kita memang tertinggal. Tapi dari sisi yang lain kita tidak tertinggal. Lalu kenapa kita tertinggal? Ternyata begini teman-teman. Menurut penelitian ternyata animo masuk customer. Siapa customer itu? Santri, tinggal santri apa orang tua? Kemarin ada perbincangan, ada tulis ya. Ada. Kalau anak usia RA, MI itu 90% lebih itu orang tuanya yang memegang peran di dalam memilihkan sebuah lembaga pendidikan. Kalau usia SMP itu 70% orang tua, 30% anak. Karena pada dasarnya yang menawarkan itu orang tua kebanyakan. Kemudian anaknya gelembungan. Tapi kalau SLTA itu sudah 50% lebih anak. 50% lebih anak. Atau minimal 50-50 antara orang tua dan anak. Itu berbeda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa bisa jadi 99,99% anak kalau mahasiswa. Orang tua ya ada yang masih protek, ada, tapi itu kecil kemungkinannya ya. Maka kita perlu punya psikologi. Kalau ngumpul jadi satu begini ada psikologi massa, kan? Kita juga ada psikologi massa untuk meraih minat datang ke sebuah lembaga pendidikan dan masalah. Ternyata teman-teman, menurut penelitian, orang menilai sebuah lembaga pendidikan yang kemudian dia masuk ke dalamnya, itu yang paling mempengaruhi nomor 1, infrastruktur itu 40%. Pelayanan 40%, lain-lainnya 20%. Infrastruktur itu gedung. Nah kalau lihat di sini, kita datang ke Al-Indah, Darul Quran, Arisalah, As-Salafiyah, gedung Al-Mumtaz itu paling jelek. Tidak ada yang jadi, dan kalau ditanya kemarin waktu malam keakraban itu, banyak di antara santri-santri yang menyampaikan gedungnya bocor lah, gitu kan? Yang bocor, malah ada yang nyumber dari bawah, gitu kan? Bocor dari bawah, nyumber dari bawah ya. Artinya tidak nyaman berada di Al-Mumtaz. Oke, kita bisa berkilah dengan pendidikan di Al-Mumtaz, pendidikan alam, sehingga boleh di bawah pohon dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tidur kebocoran itu sudah tidak nyaman. Apa kita berkilah juga kan
tempat tidur kita alam gitu. Kan tidak bisa. Gitu. Ternyata Al-Mumtaz ini paling jelek. Kalau pelayanan yang 40%. Jadi mungkin teman-teman pelayanan itu berkait dengan mutu, ya, berkait dengan mutu, terus kemudian keramahan kita pada saat nyambut, terus customer service-nya kita, tanggapnya kita saat mereka datang dan lain sebagainya. Terus apa jenenge enak bahasa teman-teman apa seniornya mengayomi kan itu pelayanan. Itu pelayanan. Mungkin pelayanan memuaskan di Al-Mumtaz itu. Ya, yang datang-datang sekarang ini kalau ditanya kita tertarik dengan Al-Mumtaz jadi anaknya sopan-sopan, begitu kan? Nah itu pelayanan. Tapi belum ada karena membaca kitabnya bagus itu belum ada. Masih ada peluang untuk sana. Ya, masih ada peluang. Sementara ini yang memuaskan mereka masih di bidang akhlak, betul tidak? Ya, masih banyak yang harus kita dandani lagi untuk meningkatkan ke sana. Tapi anak yang sekarang ini ada mungkin terpesona ada di situ. Tapi gedungnya sambat. Dari keterpesonaan anak yang sekarang ada di sini ini, kita melihat respon dari masyarakat yang MTS ada 24 yang daftar sekarang itu mungkin daftar pertama. Kalau nunggu nanti setelah tidak diterima di tempat-tempat lain mungkin baru datang ke sini. Artinya pilihan kesekian. Yang pilihan pertama ini. Artinya yang terrespon dari 40% pelayanan ini hanya 24. Di Madrasah Al-Aliyah hanya 5. Di RA hanya 2. Di MI belum ada sama sekali. Ini rekod yang seperti apa kira-kira? Rekod jelek atau rekod apik? Ya masih ada kebaikannya loh 24, gitu kan? Kira-kira kalau seperti ini dan tidak ada perubahan mindset, kira-kira nanti akan ditinggalkan tidak lama-lama, gitu kan ya? Loh, ini saya ajak berpikir, pola pikir yang sarjana ini, ya. Saya ajak pola pikir yang sarjana. Nek Pak Nandang bersama dengan teman-teman pokok produk, terus tidak mikir bagaimana penjualan, feedbacknya dari masyarakat yang membeli, itu namanya Pak Nandang hanya belajar soft skill tapi tidak sarjana. Dan itu mayoritas lembaga pendidikan yang sekarang ada produk itu begitu, memproduk tapi raiso masarke, tidak bisa mengukur feedbacknya. Kita ini sedang saya ajak berpikir tentang feedback Al-Mumtaz, kemudian harus diperbaiki dari mana. Serius lagi? Cak serius kok turu? Ini performa Al-Mumtaz ini turu. Saya pikir ngantuk. Ini serius ini ya. Sama nanti Bumpas juga mesti berpikir seperti ini, tapi polanya dari mana? Dari gedungnya, apa produknya, apa-apanya. Mulai pikir gitu. Tapi setidak-tidaknya ikuti pola pikir ini. Syukur itu berdasarkan data, itu loh. Berdasarkan data. Saya mencoba untuk mengikuti data. Jadi ternyata setelah kita adakan studi komparasi dan kemudian belajar dari pesantren lain, pada umumnya pelanggan masuk itu 40% karena pertimbangan gedung. Kalau begitu di antara pesantren yang ada ini layak Al-Mumtaz tertinggal, karena setelah dilihat gedungnya paling jelek.
Kalau kita melihat ke apa namanya, ke As-Salafiyah apa Darul Quran yang dekat gedungnya suape-ape. Ya seperti itu. Gede-gede. Terus kemudian kalau kita ke As-Salafiyah ya sudah banyak gedung yang jadi. Ke Al-Imdad ya sudah banyak gedung yang jadi. Arisalah harus maklum-maklum. Oleh karena itu pemikiran kita sekarang ini kalau tidak ingin terus tertinggal, oke, tetap mengandalkan nomor 4 tentang pelayanan, bukan nomor 4 tentang pelayanan, oke, terus kita naikkan. Tapi sisi lain ternyata kita harus berpikir infrastruktur, bangun. Andaikan Al-Mumtaz ini tidak ngobrol bangunannya, tapi ini tidak harus disesali. As-Salafiyah, pendidikan yang didirikan pertama adalah Madrasah Aliyah. Setelah Madrasah Aliyah eksis, maka mendirikan Sanawiyah. Setelah eksis, mendirikan SMK. Darul Quran itu mendirikan MI, kemudian MTS, terus SMK, terus Madrasah Aliyah terakhir. Artinya kemudian Al-Imdad itu di situ ada Madrasah Sanawiyah Ma'arif, pengelolaannya di Al-Imdad. Oh, kalau begitu ketertinggalan kita di antara madrasah itu di antaranya selain As-Salafiyah, karena mereka ada embrionya termasuk Darul Quran. Tapi Arisalah tidak ada embrionya. Betul-betul berdiri baru seperti Al-Mumtaz. Yang bedanya SMP As-Salafiyah berdiri duluan, bagus, kemudian berdiri Madrasah Aliyah. Al-Mumtaz ini alhamdulillah Madrasah Aliyah berdiri belum bagus, sudah berdiri RA. RA belum berdiri bagus, MA-nya juga belum bagus, sudah ada MTS. MTS belum, sudah ada MI. Alhamdulillah. Mengakibatkan bangunan tidak fokus. Andaikan Madrasah Aliyah tok terus membangun ini kira-kira wis gedung boyong apa tingkat piro. Kira-kira gitu ya. Tapi nggak boleh kita menyesal meratapi nasib. Yang sudah harus bersyukur dengan adanya ini, tapi kemudian kita harus menyadari. Teman-teman, kalau kita seperti yang sudah itu alami berjalan membangun, itu itu kita akan terus tertinggal terus. Belajar dari madrasah-madrasah pesantren yang saya sebut tadi, gimana ngejar infrastruktur, dan ternyata gimana mereka ngejar infrastruktur, mereka cari investor. Jadi mereka cari investor. Ini yang jenengan saya ajak berpikir. Jadi ini nanti biar kita ini kompak apa yang harus kita lakukan bersama, gitu ya. Tidak diajak ngomong nggak paham. Mereka ngejar infrastruktur dengan cara cari investor, utang. Ali Maksum itu pernah cerita dengan saya, utang 5M. Utang As-Salafiyah itu utang 2M. Tahun ini utang 5M. As-Salafiyah. Al-Imdad itu 4 tahun yang lalu saya sudah tanya sama Yai Habib,
awal tahun saya tanya utangnya sepira, ya meh saem, lah urung saem urung mandek. Ternyata wis saem 12. Sekarang wis berapa M? Darul Quran juga begitu hutang. Hutang. Lah hutang itu pikirannya kemudian yang kembalikan dia. Kalau hutang mulai kembalikan dia. Mencari teman untuk diajaknya hutang. Siapa? Siapa kira-kira? Sing diajak nyarutan siapa? Ya, kian santri menjadi sumber. Maka bagaimana caranya as-salafiyah mendapatkan murid sebanyak-banyaknya dengan cara mewajibkan seluruh guru senior yang ada di sana cara murid. Kemudian bekerja sama dengan Subhanul Waton Tegarejo agar murid-murid yang tidak diterima di Tegarejo bawa ke Salafiyah. Hari ini Darul Quran itu kalau kemarin Darul Quran itu yang diwajibkan hanya guru minimal membawa 1 murid. Sekarang ini, tahun ini, bahkan kru bumpes pun wajib. Sekarang ini. Seluruh kru, semuanya yang berstatus guru dan kru bumpes, wajib minimal membawa 1. Itu komitmen. Dan yang lain juga memperlakukan seperti itu pada guru-guru. Untuk apa? Siji, sumber pendapatan masuk untuk nyaur utang. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Loh, kalau tidak bertambah sumber, kira-kira bisa orang meningkatkan kesejahteraan guru. Arti ikhlas-ikhlasan? Tidak bisa. Begitu teman-teman. Ternyata itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita dari pesantren-pesantren yang sekarang melampaui. Teman-teman, pernahkah saya selama ini mewajibkan guru-guru harus membawa minimal 1? Hanya menganjurkan saja kan? Tidak pernah mewajibkan. Itulah mungkin salah satu faktor kenapa kita tertinggal. Saya kurang tegas mungkin. Sementara yang lain mewajibkannya. Bagaimana kalau mulai tahun ini kita wajibkan? Pertanyaan, kita ingin maju nggak? Kita ingin mengejar ketertinggalan nggak? Kalau pengen, ayo kita ijtihad bareng-bareng. Ojo masyarakat liyane sing golek ya golek aku ora ya ora apa-apa gitu. Jangan enggak maju gitu kalau begini enggak ada kebersamaan untuk maju gitu. Ya. Enggak ada kebersamaan untuk. Kalau ingin bersama-sama maju, jihad bareng. Ya dah. Jihad bareng nih. Maka salah satunya ayo kita mewajibkan diri kita untuk minimal 1. Nah, awake dhewe terus gak semangat golek, kira-kira kita akan menyemangati santri-santri untuk golek enggak? Enggak. Teman-teman, kita itu punya potensi melejit di atas mereka-mereka yang saya sebut tadi. Apa? Kalau yang lain itu potensi pemasukan hanya dari santri, jumlah santri, kita itu punya potensi pemasukan dari bumpes yang alatnya sudah sebutkan tadi. Hari salah hanya dari santri. Gitu.
Darul Quran masih banyak dari santri. Wong kumpesnya juga belum tentu jalan selain Bilmatia. Dan Bilmatia itu pembelinya adalah karena banyaknya santri itu, tidak banyak dari luar. Padahal kalau santri kita nanti banyak, maka pembeli roti bertambah banyak kan? Pembeli di toko bertambah banyak kan? Pasti itu akan mengikuti perkembangan itu. Maka potensi ekonomi tentu juga akan naik. So, maka pilihannya wahai teman-teman untuk kita melejit bersama. Aku tak boleh investor, kemudian kita bersama-sama mencari sumber untuk mengembalikan investor itu, dan kita nanti melihat gedung-gedung kita bagus, terus kemudian kita bersama-sama memperbaiki pelayanan. Sepakat? Sepakat? Paham enggak sih tak terangin? Paham enggak? Kita ingin maju. Masa sampai berjuang sampai tekan mati. Lek tekan mati ini mati dirimu enggak masalah, lek mati ini lembaga kan masalah ya. Ya dah. Oh kita itu ini ateli ilai kalimatilah malah li mauti kalimatilah ya rawono ta ya. Nah gitu ya. So konkretnya teman-teman. Yuk, sekarang ini berusaha jihad bareng-bareng golek santri. Standar. Ya, jangan hanya biarkan Pak Rangga sendiri, nggak mampu, nggak bisa Pak Rangga sendiri. Liana kalau fokus sendiri, nggak bisa. Sementara yang lain, aku suwe, gaji kurang muda. Tapi wayahe golek sumber, gak gelem melu-melu golek sumber piye ngono kuwi. Cocok ora? Lah sumber kita dari mana toh? Kan pemasukannya ya dari situ. Sementara kita nggak mau, tapi begitu nanti suwe ra muda-muda ngesulo. Kesejahteraan kita rendah, terus ngomong saya itu sudah ngajar, sudah sungguh-sungguh, tapi gak muda-muda. Sampai nak ngomong ngono kuwi terus gak melu golek murid kuwi padha karo Pak Nandang gawe roti ora didol ning njaluk pemasukan akeh. Gawe roti ora didol. Gawe roti gak didol ning njaluk duit akeh, cocok ora? Terus sekarang jualanmu payu apa enggak itu ditunjukkan dengan saiki ana murid sesuk bisa memancing murid baru apa tidak, itu jualannya. Itu nek murid barunya itu turun, berarti jualanmu itu turun. Nek murid barunya tambah, berarti jualanmu itu naik, berarti perusahaan berkembang. Pola pikirnya masalah. Maksudnya, maka kita harus siap bareng-bareng. Dan sekarang ini kalau kemudian mengajak bareng-bareng, kita tidak sendirian lah teman-temanku. Kita tidak sendirian. Yang lain pun melakukan yang sama. Yuk jualan bareng. Dalam tanda petik jadi tentunya ya. Yuk jualan bareng. Gitu. So, maka mulai hari ini saya ajak bersama-sama, bahkan kita mulai beli wajib aja lah ya, kita mulai beli wajib dengan semua keluarga Al-Mumtaz, guru, senior, anggota Bumpes, Mbak Kamel, wajib minimal 1. Bila lebih dari 1, kita akan beri apresiasi. Apa apresiasinya? Ya tunggu nanti aja lah. Kita rapatkan untuk yang jelas, kita jadikan ada apresiasi. Rapat kita kemarin
Satu diapresiasi apa lebih dari satu diapresiasi? Hah? Kelipatan ya. Berarti lebih dari satu kan, dan kelipatannya kan. Nah gitu ya. Apresiasinya apa? Mbok berupa hadiah, mbok berupa TA pokok yang akan kita naikkan. Tapi yang jelas teman-teman, berkaitan dengan TA pokok, kita mulai tahun ini kemarin sudah saya umumkan, kita tidak menggeneralisir peningkatan TA itu sesuai dengan tahun masuk. Pamane Safira itu generasi ini siapa? Husnul. Safira generasi ini Husnul. Tidak mesti bahwa Safira itu dengan Husnul nanti sama. Bisa jadi Safira melejit 5 juta, Husnul masih di 500.000. Kenapa? Kita tentu akan menilai kinerja. Jadi tidak ada nanti kurang naik kok aku ora. Ya nanti harus introspeksi. Situ sungguh-sungguh aku ora. Itu kira-kira itu ya. Itulah bagian dari apresiasi yang nanti kita rencanakan untuk diberikan sebagai konsekuensi kesungguhan. Saya kira itu teman-teman yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Saya sudah ngomong panjang lebar dan saya kira dengan pola pikir yang masuk akal ya ini ya. Pola pikir yang masuk akal, semoga semua bersama nanti ini semua demi kemajuan kita bersama dan demi ikhlas kalimat ilahnya pesantren kita. Nah, Siti dianggap rapayu berarti dianggap tidak mutu, betul kan? Nah, kalau banyak dianggap payu itu dianggap mutu. Nah, kalau mutu ya bagus, gitu kan? Bagus. Nah, disitulah bedanya kalimat. Nah, teman-teman, itu ternyata penilaian pasar seperti itu kita ngikuti. Kita perbaiki infrastruktur kita, terus pelayanan semakin kita bawa nanti kepada idealisme kita. Ya. Sekarang kalau idealisme kata-kata gedung tidak menentukan, kemudian yang paling penting ajarannya akhlak, lomba tidak pernah juara, itu ternyata juga ditinggalkan. Nah, oke lah kita sekarang ini gedung bagus, setiap lomba ya juara, besok akan ada perkemahan pramuka, nah perlu juga diusahakan juara juga barangkali ya di sana ya. Terus nanti masing-masing lembaga ya boleh lomba-lomba yang ada. Saya melihat di grup itu setiap hari ada grup kepala-kepala sekolah lain itu ya. Setiap hari ada pengumuman juara ini. Jadi juara tenan apa pesertanya mau 5 terus akhirnya jadi juara 1, apa pesertanya 1 juara 1 rumah 1 kok. Tapi kan pengumuman juara ngono iki kan wis nggawa impact positif kan ya. Lah perlu apa EDW enggak ketinggalan dengan kejuaraan yang kecil yang pesertanya cuma 3 tapi kita juara 3. Ya, itu ya gerak informasi kejuaraan kita ikut, agar informasi kejuaraan kita ikut mumpung pesertanya titik dan kita nanti juara the big 5, kan ya. Nggak perlu ternyata pesertanya mau siji kita mengumumkan juara 1 gitu ya. Gue kayak kalau yang kita ikuti hanya Pospeda terus apa kuwi? Aksioma itu semua ikut mesti kalah wae dhewe. Golek izin lomba-lomba pesertane siji lho. Dan wae dhewe menang. Ya. Terus kemenangannya di move.
suwe-suwe dengan persiapan yang baik pos perda aksioma kita menang gitu kan. Maka kepala-kepala madrasah itu yang PLH pinter-pinter cari cari peluang sing pesertanya sidik-sidik juga. Nah, itu untuk tetap image pelayanan kita bagus juga. Selain infrastruktur bismillah kita terus berusaha. Saya kira gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ishrahli sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.